wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang meninggalnya Abu Bakar Siddiq. Sebelumnya itu kita bahas tentang meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buku di akhir-akhir bab tentang hal-hal yang melepaskan, namanya munjiat, di bagian keempat dari buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Minhajul Qasidin Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemarin kita sudah mengambil yang diambil oleh oleh Aisyah, hikmahnya meninggalnya Nabi itu adalah karena Nabi itu meninggalnya merasakan sakit. Apa kata Aisyah? Aku tidak bisa berharap kalau meninggal itu senang. Meninggal itu pasti sakit. Itu hadis yang diambil atau hikmah yang diambil oleh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika meninggal Abu Bakar, Aisyah juga mengambil hikmah bahwa sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Itu kata Aisyah. Sekarang kita beralih kepada biar hati kita jadi tenang gitu. Maksudnya tenang itu gimana ya? Ya meninggal itu pasti sakit. Ya meninggal itu pasti tidak ada yang bisa menghalangi. Gitu, itu dua hikmah yang diambil oleh Aisyah. Sekarang kita cerita tentang meninggalnya Umar bin Khattab. Kemarin kita sudah menceritakan tentang beralihnya kepemimpinan dari Abu Bakar kepada Umar. Abu Bakar kan mengirim surat nih kepada Umar bin Khattab sebagai wasiat. Isinya gini kan, kalau kau ambil ini wahai Umar, maka engkau akan mendapatkan pahala yang banyak. Karena dari kepemimpinan itu itu kita bisa menyuruh atau memerintahkan orang untuk berbuat baik, hingga jika orang melakukan perbuatan baik kita dapat pahalanya. Tapi kalau engkau tinggalkan Umar, itu kata siapa? Kata Abu Bakar, kalau kau tinggalkan Umar, maka kau akan merugi di akhirat, karena dia tidak dapat pahala. Seolah-olah bahasa ini adalah, memang bahasanya menyerahkan kepada Umar untuk memilih, tapi bahasanya adalah seperti bahasa paksaan gitu, membujuk atau paksa gitu lah, ada sedikit kata memaksa itu. Nah ini kan kita bahas kemarin, Abu Bakar itu cawe-cawe Pak, cawe-cawe ya Pak ya, cawe-cawe dia setelah meninggalnya cawe-cawe Pak. Cuma bedanya Pak, Abu Bakar itu pertama cawe-cawenya bukan kepada keluarganya, itu satu. Yang kedua, Abu Bakar itu cawe-cawenya bukan kepada apa? Bukan Abu Bakar itu cawe-cawe adalah kepada orang yang terbaik. Dari sisi kejujuran, dari sisi keberanian, semuanya yang terbaik. Jadi kalau Bapak pengen cawe-cawe nanti kalau Bapak jadi presiden, ada rencana Bapak menjadi presiden? Oh enggak ada ya, memang enggak, kemungkinan enggak bisa lagi katanya. Ya kan, kalau Bapak ingin jadi presiden susah. Kalau ingin Bapak cawe-cawe, ya cawe-cawenya kepada yang terbaik, bukan ya? Nah, itu dibolehkan. Terus Umar terpaksa menerima itu. Kemudian, tapi sahabat-sahabat pernah mendapat Abu Bakar sih Pak ya. Apa kata sahabat kepada Abu Bakar? Abu Bakar, kenapa kau tuju Umar? Umar itu orangnya keras itu. Orangnya keras, agak emosian gitu bahasanya, agak emosian, cepat sekali emosinya. Apa kata Abu Bakar? Dia seperti itu karena aku ada, karena aku masih ada. Aku ini kan kayaknya orangnya apa Pak? Lembut, maka dia yang mengimbangi aku dalam masalah ketegasan. Tapi nanti setelah aku meninggal, Umar pasti
lembut. Oh, ini firasat yang sangat luar biasa nih Pak. Belum kejadian Umar itu lembut, tapi memang betul setelah dia diangkat jadi khalifah, lembutnya luar biasa. Oh, Bapak kan kita ceritakan, nanti ceritakan Umar itu gimana lembutnya Pak. Ibu-ibu bukan penduduk Madinah, tapi dia orang Muslim, hanya datang ke Madinah, kemudian dia kehabisan bekal, membawa anaknya. Kemudian dia tinggal di gubuk gitu, di rumah yang sudah tidak ditempati, tinggal di situ sambil masak. Kan itu ceritanya, sambil masak. Terus anaknya nangis, minta makan karena kelaparan. Umar kebiasaannya malam-malam suka keliling itu. Kemudian belusukan. Nah, itu bahasa belusukan berarti dari Umar dari dulu itu, Pak ya. Oh, berarti beliau belajar dari Umar tuh, bagus tuh pelajarannya itu, Pak. Terus belusukan kan nyampe lihat apa katanya Pak, kata ibu ini, apa Umar bertanya, apa kau yang masak Bu, anakmu kelaparan ini, apa kata ibu itu, ini karena Umar, aku begini dia tidak tahu, nanti aku tuntut dia di mana, di akhirat. Umar gemetaran kan, gemetaran. Terus apa kata Umar Pak, kata Umar, demi Allah, bukan demi Allah, dia kemudian berangkat ke Baitul Mal. Dia nggak ngomong pergi ke Baitul Mal, dibawanya apa Pak? Gandum. Baitul Mal kan ada sedekahnya itu, dibawa gandum, dipikulnya sendiri. Ketika itu yang jaga adalah siapa Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad? Ya Umar, biar aku yang angkat. Apa kata Umar? Apakah kau nanti mau memukul dosaku di akhirat? Kalau ingin, ambillah. Kan kedua gituin kan, takut juga mukul dosa ini kan. Mikulnya sendiri, tapi diikutin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sampai nanti di mana Pak? Di kubu itu. Kemudian Umar sendiri yang memasakkan, Umar sendiri yang ngasih ke anak-anaknya. Sampai anak-anaknya kenyang, baru Umar berangkat. Ketika Umar udah berangkat, Sa'ad bertanya kepada ibu, apa yang kau sampaikan tadi sama dia itu, kenapa kok dia seperti orang tergopoh-gopoh begitu? Apa kata dia? Aku nanti tuntut Umar sebagai khalifah karena dia tidak tahu kejadianku. Harusnya dia tahu nih, gitu kan? Harusnya dia tahu nih. Jadi nggak perlu melapor Pak ya. Nggak perlu melapor, harus tahu. Akhirnya apa Pak? Aku akan tuntut dia di akhirat. Oh, itu yang kau sampaikan. Kau tak tahu siapa tadi yang masain? Nggak tahu. Dia adalah Umar bin Khattab. Dikejar sama ibu tadi. Ibu tadi minta maaf. Apa kata Umar? Enggak masalah. Memang kau benar. Kan jadi lembut itu Pak. Kalau Bapak jadi presiden digituin Pak, apain itu Pak? Nah, ditangkap Pak, masuk kandang bui, kandang si tumbin. Mana berani dia ngomong. Itu. Kemudian coba lihat Pak, bagaimana Umar Pak ketika dia mulai saja diangkat menjadi khalifah, baru saja diangkat menjadi khalifah. Terus Umar bertanya, siapa di antara kalian yang berani menegakkan keadilan ketika kalian melihatku apa? Melakukan perbuatan salah. Berdiri siapa Pak? Seorang anak muda berdiri belum tahu apa-apa. Kemudian dia buka pedangnya dan berkata, Umar, kalau aku melihat kepadamu ketidakadilan, aku akan luruskan kau dengan pedang ini. Kira-kira Pak, apa tuh staf kepresidenan kira-kira berdiri gak Pak? Berdiri lah. Anak muda berani-berani begitu. Apa kata Umar? Demi Allah seperti ini yang kuharapkan. Kalian duduk, ini yang kuharapkan. Kalau aku salah-salah, dia akan luruskan aku dengan pedang. Jadi lembut Pak. Dan itu firasat luar biasa. Maka ulama mengatakan firasat Abu Bakar sangat luar biasa. Umar tegas seperti itu karena aku masih ada. Tapi ketika aku tak ada, Umar pasti lembut Pak. Lembut sekali Umar. Nah, banyak cerita tentang kelembutan beliau. Umar wafat. Ini langsung Bapak cerita tentang Umar wafat. Bagi kita tidak cerita tentang sejarah hidupnya, tapi kita ngambilnya Pak cerita tentang wafatnya saja. Letakkan pipiku di mana? Ini kan beliau ini kan diapain Pak? Ditusuk. Umar ini kan lagi sholat subuh. Nah, kemudian datang namanya siapa Pak? Abu Lu'lu'ah. Siapa namanya Pak? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini aslinya orang Persia. Orang Persia, agamanya masih agama Majusi. Majusi itu apa Pak?
nyembah api. Persia itu kan yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab lewat panglima perangnya Khalid bin Walid. Kan Persia itu tutup, Pak. Kerajaan Persia yang besar itu, jarak Persia itu besarnya kerajaannya, Pak, dari atas Iran, Turkistan, kemudian Tajikistan, apa lagi, Pak? Ayan Tantan itulah. Oh, itu daerah-daerah itu, Pak. Oh, itu kan Uzbekistan itu daerah Persia dulu tuh, sampai ke Yaman, besar nggak, Pak? Tapi melewati tidak dari Mekah dan Madinah diperintah, tapi Yaman sempat diperintah oleh Persia. Itu kan Nabi kan bersabda itu, apa katanya? Ketika Raja Persia merobek apa, Pak? Merobek surat Nabi SAW di tahun ke-7 apa, Pak? Ke-7 Hijriah dirobeknya, Pak. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, kerajaan mereka pasti akan dirobek-robek oleh kaum muslimin hanya dengan segelintir orang. Betul, Pak? Yang masuk ke dalam itu, Pak, hanya 20 orang sahabat. Jangan sama, Pak. Tapi bisa kerajaan besar itu, maksudnya istananya itu, Pak. Istananya itu yang masuk hanya berapa orang? 20 orang melawan ribuan orang, tapi bisa menang. Karena kan bentengnya besar itu, Pak. Bentengnya susah ditembus, Pak. Yang bisa masuk hanya apa, Pak? 20 orang dengan cara dilempar pakai apa, Pak? Ketapel, Pak tuh, ketapel. Oh, Bapak dilempar pakai ketapel bisa nggak tuh ya? Buat ketapel besar itu dilempar, masuk dalam. Hanya 20 orang bisa mengalahkan. Tutup kerajaan Bapak Persia pada masa siapa, Pak? Umar bin Khattab. Tapi panglima yang perang siapa? Khalid bin Walid. Tapi, Pak, itu yang membuat orang Persia itu marah betul, luar biasa. Marah sangat luar biasa. Maka mendendamlah salah satu di antara, maksudnya pendendam banyak, tapi pelakunya adalah siapa, Pak? Abu Lu'lu'ah. Dia datang ke Madinah. Kan ketika itu sudah takluk. Orang non muslim kan boleh aja datang ke Madinah. Namanya kita sudah hidup bertetangga. Dia datang ke Madinah, dia apa? Orang sholat subuh, dia pura-pura apa, Pak? Sholat pula. Nah, kayak gitu gaya. Jadi kalau ada orang yang suka nusuk imam dari belakang nendang, itu gayanya Abu Lu'lu'ah tuh. Dari dulu begitu udah dibuat sama orang. Cuman beda nama aja. Habis itu ketika ditanya, kenapa kamu tendang imam, kenapa kamu tusuk dari belakang? Saya gila, Pak, kata dia. Pandai juga orang gila nyebut dia gila. Zaman sekarang kan begitu, Pak ya. Tapi sekarang nggak kelihatan betul. Dulu kelihatan betul itu, Pak ya. Sekarang nggak kelihatan betul. Bapak takut ya kalau ngomong kayak begini, takut ya? Enggak ya. Sorry. Terus kan? Terus apa, Pak? Terus di apa kan? Abu Lu'lu'ah tuh benci sekali kepada siapa, Pak? Pada Umar. Ditusuknya dari belakang. Ditusuknya Umar dari belakang. Kemudian orang yang berada di dekat Umar langsung mengambil Abu Lu'lu'ah dan ditangkap. Ya kan? Ditangkap. Nah, ini ada fikihnya sendiri nih. Kalau kejadian seperti itu, boleh orang yang terdekat membatalkan sholat. Tapi nanti tinggal sambung saja. Kalau itu ada rakaat kedua ya sambung saja. Satu rakaat lah lagi tinggal disambung. Itu ada. Jangan dibiarkan orang tusuk, Bapak tetap aja sholat gitu. Jangan begitu. Orang ada pingsan di sampingnya. Bapak enggak. Utamanya apa, Pak? Batalkan sholat, nanti sambung. Ini dulu yang harus ada apa nih hukumnya nanti sendiri. Terus Umar itu ketika udah ditusuk darah banyak betul, Pak, dari belakang. Cuman Umar itu kan badannya kuat, Pak ya. Badannya kuat, dia tidak meninggal di situ. Dia dibawa kemana, Pak? Ke rumahnya. Terus beliau mengatakan, letakkan pipiku di mana? Di tanah. Itu bahasanya, Pak. Letakkan pipiku di mana, Pak? Di tanah. Karena Umar sudah merasa bahwa beliau akan meninggal dunia. Dia ingin merasakan bagaimana badannya bersentuhan dengan tanah. Sebenarnya Abdullah bin Umar, siapa itu Abdullah bin Umar, Pak? Anak Umar bin, enggak tega mengatakan, ayah janganlah di tanah, di sini saja. Maksudnya di pahaku saja. Apa kata Umar? Tidak, aku ingin merasakan tanah. Itu jadi, Pak, Bapak kalau ingin merasakan cepat merasakan meninggal itu, Bapak sering-sering aja taruh pipi Bapak di mana? Tanah. Nah, nanti hilang kesombongan itu, Pak. Hilang kesombongan itu, boleh, Pak. Pak taruh di tanah. Lanjut. Biasanya, Pak, mohon maaf ini, orang yang banyak sombong itu mana ya? Para petani atau orang yang berdasi?
Medasi Pak. Kalau petani Pak jarang sombong. Kenapa? Dia sering main tanah, ini terasa. Jadi tanah itu membuat orang hilang sombongnya Pak. Terus pahaku pahaku dan tanah sama saja, kata Abdullah bin kata Umar, kata pahaku, pahamu dan tanah itu sama saja, karena pahamu juga dari tanah. Itu jawaban dia nih. Jawab Ibnu Umar. Umar berkata hingga 3 kali, lalu menambahkan, letakkan pipiku di tanah. Tiada ibu bagimu. Ini bahasa orang Arab itu. Tiada ibu bagimu itu maksudnya apa? Cepatlah. Maksudnya gitulah bahasanya itu kayak gitu. Kalau dia sedikit diancam itu, kamu nggak punya ibu nih. Nah, gitu. Bagaimana ya bahasanya itu ya? Kira-kira bahasanya begitulah. Maksudnya letakkanlah, itu bahasa, cepat letakkan. Gitu. Setelah itu Umar melipat kakinya dan Utsman mendengar berkata, celakalah aku, celakalah aku, celakalah ibuku jika Allah tidak merahmatiku. Ia tidak henti-hentinya mengucapkan. Dia takut, misalnya gini bahasa Umar itu. Aku takut kalau yang membunuhku itu siapa? Umat Islam, karena dia tadi sedang dikhawatirkan yang membunuh adalah muslim. Celaka aku, kenapa aku dibunuh sama muslim? Berarti aku punya salah ini. Aku tidak adil. Nggak mungkin orang Islam membunuh orang Islam. Begitu. Kalau aku dibunuh sama muslim, berarti aku termasuk orang yang tidak adil. Celaka aku nih, celakaku. Kata siapa? Berkata, berarti aku nggak adil nih, maka mereka tusuk aku. Tapi nanti kan ternyata yang bunuh bukan muslim. Nanti apa kata Umar? Demikianlah salah seorang sahabat telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Kemudian ia sangat khawatir dan takut kepada dosa-dosanya. Ini hadis ini diuntukkan kepada Umar bin Khattab. Sebenarnya ada sahabatku yang akan masuk surga, tapi lantaran sebenarnya dia takut. Nah, takut apa Pak? Khawatir terhadap dosa-dosanya. Maksudnya dosa-dosa ketidakadilannya. Nah, itu maksudnya siapa Pak? Umar bin Khattab. Umar meminta agar pipinya ditempelkan lagi ke tanah sebagai bentuk kehinaan. Maksudnya dia merasakan, berarti aku hina betul nih, aku banyak dosa. Sebelum dia tahu siapa pembunuhnya. Kan orang sedang mengintegrasi dulu Pak. Siapa ini? Kamu siapa? Kan gitu Pak ya. Karena orang tidak kenal kan siapa pembunuh, siapa Abu Lu'lu'ah. Diriwayatkan dari setelah Umar ditikam, gotong ke rumah beliau, orang-orang datang memujinya. Seorang anak muda datang dan berkata, berbahagialah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah. Anda adalah sahabat Rasulullah. Engkau memiliki jasa untuk Islam sebagaimana yang telah aku ketahui. Engkau memimpin dan berlaku adil, kemudian meraih mati syahid. Ini ada seorang pemuda mengatakan itu setelah selesai apa Pak? Menanyai Abu Lu'lu'ah. Gembiralah kau Umar. Kenapa? Kau mati syahid. Kenapa dia enggak mati syahid Pak? Karena yang membunuh adalah non muslim. Tapi kalau membunuh muslim kira-kira mati syahid enggak Pak? Syahid juga sebut, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat dengan syahid dunia bedanya, kalau syahid ada kan syahid itu 2, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu dibunuh oleh non muslim. Orang yang syahid dunia akhirat itu dia langsung masuk surga. Itu kan? Syahid dunia. Kecuali kalau ada hutang. Itu masalahnya cuma hutang. Tapi kalau syahid akhirat maksudnya apa Pak? Syahid akhirat itu seperti orang yang melahirkan, terus apa Pak? Sakit perut, mati tenggelam, mati terbakar, mati ketimbun. Misalnya ketimbun itu mungkin apa Pak? Nah, itu namanya disebut syahid apa? Syahid akhirat. Maksudnya syahid akhirat itu dosa-dosanya diampuni, tapi tetap saja dia ditanyai terhadap dosa-dosa. Maksudnya dosa-dosa yang dia lakukan saat itu diampuni, tapi dosa-dosa sebelumnya tetap saja ditanyakan, dan dia tidak masuk surga secara langsung. Nah, itu bedanya. Nah, makanya Pak, kalau Bapak dibunuh sama orang Islam, Bapak mati syahid juga namanya. Kalau Bapak tidak melakukan perbuatan salah, Bapak syahid akhirat, tapi tetap saja dosa Bapak akan ditanyakan, walaupun dosa saat itu diampuni. Itu bahasanya. Terus Pak, apa tuh kata anak muda tadi? Berbahagialah engkau Umar, karena engkau apa Pak? Mati syahid.
Maka Umar menjawab, aku berharap hal ini seimbang bagiku, tidak untukku dan atas, tidak dan juga tidak atasku. Kemudian Umar berkata, Abdullah bin Umar, pergilah ke Aisyah. Jadi belum dikasih tahu, tapi bahasa ini dikasih tahu nanti di atas ini. Apa? Yang membunuhmu siapa, Pak? Abu Lu'lu'ah. Orang Majusi. Baru Umar itu tenang. Apa kata Umar? Ini aku berharap memang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi di sini hikmahnya, Pak. Hikmahnya diambil oleh Aisyah nanti apa, Pak? Ternyata, gini kan? Ternyata orang beriman itu kalau dia mati, kemudian matinya mati syahid, harusnya dia mengucapkan Bapak bersyukur. Nanti bahasanya begini, Pak. Apakah Allah tidak sayang kepada Umar bin Khattab atau kepada Utsman? Nanti bahasanya juga sama nih. Apakah Allah tidak sayang kepada Umar dan kepada Utsman? Kenapa kok Umar dan Utsman dibiarkan Allah meninggal dunia dalam keadaan seperti itu? Apa perkataannya, Pak? Itulah, ini kata ahli hikmah nih, Pak. Itulah bukti sayangnya Allah membiarkan Umar meninggal dalam keadaan mati syahid. Kenapa, Pak? Karena nanti pahalanya besar. Nah, jadi hikmahnya nanti diambil oleh Aisyah, nggak masalah mati itu, nggak masalah mati itu. Yang penting matinya dapat pahala dengan cara mati syahid. Itu nih hikmahnya, Pak. Bapak tidur semua ya. Pak, ayolah semangat lah, Pak. Saya pulang aja lah lagi ini. Rumah saya dekat sini. Ayolah jangan tidur lah. Semangat gak nih? Atau Pak mau nanya enggak? Belum ya, belum ada ya, mau ditanya. Ayolah Pak, semangat lah Pak. Mentang-mentang Bapak kemarin capek-capek, Bapak ikut kompanya yang mana nih? Kemarin ketiga itu kompanya, tiga-tiganya 1, 2, 3 kompanya ikut yang mana nih? Bapak tuh kayak dia tuh. Padahal dia pergi sama Bapak ini, Pak Najib tahu deh. Apa nanya, Pak? Silakan, Pak. Kalau tadi cerita Bin Khattab kan merasa dirinya manusianya nggak adil. Yeah. Jadi dibilang celaka. Bagaimana kalau pemimpin itu yang tidak adil? Rakyatnya, ya kan? Ya, kalau sekarang tumpul ke atas dan ke bawah begitu. Untuk dia dulu gitu. Itu saya Pak mati sangit Ustaz. Sangit ya, Pak ya. Sangit namanya. Makanya Pak jangan tidak pernah berlaku adil. Sebab apa, Pak? Bahaya nanti. Bahaya. Makanya Bapak kalau nggak bisa rasanya untuk berlaku adil, nggak usah jadi pemimpin. Bahaya Bapak nanti. Memang di dunianya aman dapat fasilitas, tapi di akhirat wow, bahaya. Tuh, sorry. Lanjut apa lagi, Pak? Tanya. Silakan, Pak. Bagus tanya jawab lagi daripada tidur. Ya, Pak. Ini kan orang klaster. Tapi sekelas-kelasnya dia tidak memberikan bansos dengan cara dilempar. Bahasa. Udah mulai nih ya. Ini pertanyaan pernyataan. terus Pak Palian. Kira-kira kiat-kiat untuk membuat hati lembut untuk orang pemimpin itu apa? Kalau itu dijawab apa enggak? Ya, jawablah. Pak, Umar bin Khattab itu bagaimana dia bisa merasakan hatinya lembut itu dengan mengatakan begini. Aku melihat ini kalau dia melihat harta itu bahasa dia tuh. Aku melihat harta Baitul Mal ini seperti melihat harta anak yatim, kan? Harta anak yatim. Maka kalau harta anak yatim kan Al-Quran kan jelas itu, Pak. Al-Quran disabi siapa yang memakan harta anak yatim berarti memakan api neraka. Kalau dia menyalahgunakan harta anak yatim tersebut berarti dia telah menjerumuskan dirinya masuk ke dalam api neraka. Umar bin Khattab itu perasaan dia, itu membuat dia lembut sekali, Pak. Maka dia tidak merasa bahwa harta itu adalah milik dia. Itu adalah milik apa, Pak? Harta anak yatim. Maka kata Umar, tidak 1% pun aku akan apa, Pak?
mengambilnya karena ini adalah harta anak yatim, harta anak yatim. Jadi itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, merasakan apa yang dia miliki ini bukan apa yang dia kuasai ini, maksudnya jadi penguasa ini bukan milik dia. Ini adalah titipan Allah dan amanah dari Allah. Itu membuat hati lembut itu. Makanya Umar itu Pak, bajunya gimana Pak? Umar itu bolongnya tambalnya 80. Tapi Umar mengatakan begini, apa kata Umar? Bukan aku tidak sanggup untuk beli baju, aku sanggup dengan duit pribadiku, aku sanggup. Cuman aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatku 2 kali lipat. Berarti ketika itu rakyatnya masih punya tambal baju berapa Pak? 40. Maka dia punya tambal baju berapa? 80. Bukan nggak sanggup, tapi ingin apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Makanya betul juga pemimpin itu supaya dia supaya hatinya tawadu itu Pak, dia harus sering-sering merasakan susah. Kalau dia tidak bisa merasakan susah, dia tidak akan pernah merasakan atau tidak pernah empati kepada rakyatnya. Jadi kalau sudah di atas itu main ini aja, main apa Pak? Main helikopter, main pesawat, main apa lagi Pak? Oh, naik kereta api masih oke. Pokoknya main mobil mewah segala macam, itu nggak pernah merasakan susah itu. Makanya Umar bin Khattab itu selalu kepengen merasakan susah, bagaimana rakyatnya susah. Itu sebenarnya komentarnya begini lagi Pak. Ini sebenarnya Pak, keimanan sih sebenarnya. Supaya bisa tunduk dan tenang itu keimanan intinya sebenarnya. Apa kata Umar? Jika seandainya ada lubang di jalan kemudian jatuh onta, pasti Umar akan ditanya. Oh, itu bahaya. Tapi kalau sekarang berapa banyak lubang yang jalan yang berlubang kemudian jatuh orang Pak? Banyak kan? Banyak. Setelah itu apakah dia merasakan bahwa dia akan ditanya nanti? Enggak. Coba lihat bahasanya gini Pak. Ini bukan Umar sih, tapi Umar bin Abdul Aziz, cucunya Pak. Umar bin Abdul Aziz ini pernah duduk bersama Atta bin Abi Rabah. Atta ini ulama besar, dia cuman hitam Pak, dia orang hitam, dia orang Afrika, tapi dia ulama besar. Dia bilang kepada Atta, dia di ulama nih lagi haji nih Pak, ceritanya lagi apa? Lagi haji nih. Dia bilang apa? Coba lihat, ini semua nih rakyatku ini, boleh? Kan haji itu kan memuti orang kan banyak sekali kan? Ini rakyatku semua ini. Apa kata Atta? Wahai Umar, sekarang kau bisa memimpin mereka atau kau bisa berkuasa terhadap mereka. Tapi ingat, nanti di akhirat mereka yang akan berkuasa untukmu. Terbalik nggak Pak? Sekarang kau bisa berkuasa terhadap mereka, memerintah ini dan itu terhadap mereka. Tapi nanti di akhirat mereka nanti yang akan menguasai. Menangis Bapak. Ceritanya tadi kepengen apa Pak? Mohon maaf ini ada sedikit apa Pak? Sedikit bangga punya rakyat banyak kan itu. Rakyat banyak, sedikit bangga. Perkataannya Bapak? Ayolah ulang lagi Pak. Biar Bapak nanti kalau jadi presiden Bapak udah punya kata-kata ini. Ayolah. Apa tadi Pak? Semua ini rakyatku. Iya, aku berkuasa terhadapnya. Apa kata Atta bin Abi Rabah? Sekarang kau berkuasa terhadapnya. Tapi nanti di akhirat mereka yang nanti menanyaimu. Langsung menangis Pak. Pak, kalau ada ulama ngomong kepada presiden begitu sekarang kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Hilang malam dia tuh Pak. Hilang malam dia tuh. Tapi Pak Umar bin Abdul Aziz imannya luar biasa. Jadi Bapak lihat aja bagaimana contohnya melunakkan hati nanti. Makanya Pak memang harus dekat dengan ulama. Ulama itu biasanya ngomongnya Pak benar, yang keluar dari mulutnya Bapak benar. Tapi ulama yang benar nih Pak, ulama yang benar keluar dari mulutnya itu benar dan itu baik untuk pemimpin. Maka dekat-dekatlah dengan ulama. Dekat dengan ulama itu dia yang mendekati ulama, jangan suruh ulama yang mendekati dia. Kalau ulama yang mendekati pemerintah apa yang terjadi? Terbalik dunia Pak. Ulama itu dia tidak boleh mendekat kepada penguasa. Penguasa itu harus mendekat kepada ulama. Itu yang benar itu Pak. Yang benar begitu. Kalau ulama mendekat kepada penguasa nanti hadisnya apa lagi Pak? Dia akan menjual agamanya.
Sementara penguasa tersebut tidak akan memberikan apa yang ada padanya. Penguasa itu Pak, mohon maaf nih Pak, para penguasa itu kira-kira mau nggak memberikan jabatannya atau duitnya Pak, mau nggak Pak? Enggak, itu yang mereka sayangi, itu yang mereka senangi, mana mungkin mereka akan memberikan duitnya dan kekuasaannya. Kalaupun ulama itu dikasih amplop atau segala macam, itu duit siapa? Duit lain itu, bukan duit pribadi itu. Mana ada orang tuh Pak yang berapa berkuasa kok tidak ada iman tuh mau ngasih kesenangan, dia nggak mau itu Pak, nggak mau dia pasti nggak mau. Makanya Pak, ulama itu tidak boleh mendekati apa Pak? Penguasa. Yang boleh apa Pak? Penguasa yang dekat sama dia. Ah iya Pak, silakan. Tanya lah Pak. Lanjut. Iya. Tapi mereka Umar tidak mau, mungkin dengan ketegasannya. Nah, kalau pemimpin sekarang ini kok belum cocok, kok udah mau 3 periode dipaksakan. Tanyanya begitu-begitu terus. Bagaimana menurut pandangan sebagai orang Muslim Ustaz? Ya, kita nggak salah milih Ustaz. Wah, makasih Pak. Ternyata katanya ini adalah hari tenang. Ternyata nggak tenang juga Pak ya. Tenang hari ini. Tenang hari ini. Oh, masih doa ya. Baik Pak, baik. Ilmunya tambah Pak. Jadi bukan Abdullah, namanya anak itu Abdullah bin Umar. Bukan Abdullah bin Umar yang kepengen mengajukan diri, tapi para sahabat-sahabat yang melihat kehebatan Abdullah bin Umar. Kalau secara penghafal hadis, dia adalah nomor 2 setelah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dulu Pak penghafal hadis terbanyak, sekitar 5.000 hadis. Kemudian Abdullah bin Umar dengan 4.000 hadis. Itu penghafalnya, itu penghafal hadis luar biasa. Kemudian baru siapa? Abdullah bin Abbas, kemudian Aisyah yang keempat. Ya kan? Orang melihat kepintaran Abdullah bin Umar ini, luar biasa pintarnya Abdullah bin Umar ini. Dia penghafal hadis dan juga penghafal Quran. Makanya sahabat Nabi bilang apa? Kalian kalau ingin ambil Al-Quran, maka ambillah dari Ubay bin Ka'ab, kemudian siapa? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Itu salah satu hadisnya. Ini termasuk kalau kalian ingin belajar Quran sama siapa? Dia tahu tafsirnya segala macam. Maka orang melihat luar biasa ini. Dan ketika itu memang dia sudah mumpuni untuk jadi apa Pak? Pengganti Umar bin Khattab. Diusulkanlah kepada Umar kan mengusulkan 6 orang nanti Pak yang akan menjadi apa Pak? Katanya tim formatur. Umar ini kan berkata ketika dia akan meninggal itu kan berkata begini. Kalau dulu aku ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, tapi kalau aku sekarang melihat aku tunjuk langsung, kalau seandainya kalau seandainya kalian adil, aku aman. Maksudnya kalau Abu Bakar nunjukku aku adil, alhamdulillah dia aman. Tapi kalau aku tunjuk kalian langsung, nah ini memang sahabat itu apa Pak ya? Berkurang apa itu? Apa namanya Pak? Apa namanya Pak? Kapasitasnya berkurang. Karena Nabi juga berkata gitu kan. Yang paling bagus tuh Abu Bakar kan, Rasulullah sendiri yang tunjuk langsung. Setelah itu memang Umar. Abu Bakar sendiri memang betul yakin bahwa Umar bin Khattab ini adil. Tapi Umar bin Khattab tidak yakin untuk menunjuk satu orang sahabat. Tidak yakin. Kalau aku tunjuk salah satu di antara kalian, kalau memang ya dia adil aku lepas. Tapi kalau tidak, jadi Pak cawe-cawe itu boleh Pak. Tapi Bapak, memang orang yang kita tunjuk itu harus adil. Kalau nggak adil dia siapa yang ditanya? Ini yang nunjuk. Karena disebut wakil. Khalifah itu kan disebut pengganti. Kalau wakil, apa yang dilakukan oleh wakil kita kena nggak yang mewakili Pak? Kenalah. Kenapa? Apa kata Umar? Aku nggak sanggup kalau nunjuk satu di antara kalian. Maka ditunjuk oleh Umar berkata, apa Pak? Tim formatur 6 orang. Siapa di antaranya Pak? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, 6 orang.
Karena Abu Ubaidah udah menjadi apa? Menjadi gubernur di Syam. Itu 6 orang ditunjuk. Orang usulkan lagi, wahai Umar, tunjuk anakmu satu, Abdullah bin Umar. Oh, Umar langsung marah. Apa kata dia? Cukup deh keluargaku yang menanggung amanah, aku saja. Sahabat, kalau seandainya nanti ditambah lagi amanah untuk keluargaku nanti, kalau ya apa Pak maksudnya? Kalau aku nanti masuk neraka, Abdullah bin Umar masih bisa nolongku. Tapi kalau seandainya aku masuk neraka, dia juga masuk neraka gara-gara ketidakadilannya. Siapa nanti menolongku, nanti menolong kami di mana Pak? Surga. Oh itu bahaya tuh bahasa begitu Pak. Benar Pak? Nggak takut dia Pak, takut. Kalau seandainya aku masuk neraka, Abdullah bin Umar masih bisa nolong. Tapi kalau kedua-duanya masuk neraka, siapa yang nolong? Cukuplah aku yang apa Pak? Untuk kalau bahasa kepemimpinan orang dulu kan luar biasa Pak ya. Sekarang itu hilang begitu, itulah pertanyaan Pak Wendy itu. Kenapa kok hilang gitu? Intinya karena iman itu. Kalau iman ada mah, dia tidak memandang apa Pak? Kekuasaan ini adalah hadiah atau kekuasaan ini adalah apa? Kekuasaan ini apa ya? Kesenangan. Dia akan memandang kekuasaan ini adalah amanah. Pak pilihlah di antara yang 3 tadi yang merasa kira-kira kekuasaan itu adalah amanah. Udah kelihatan sama Bapak tuh? Udah kelihatan? Ini tunjuk tangan. Lanjut, saya nyindir begitu aja pandai aja Pak. Jadi gitulah Pak. Jadi kenapa, itu pertanyaan Pak Mendy, kenapa kok bisa begitu? Ya begitulah. Karena Bapak iman tidak ada. Kalau ada iman Pak nggak takut karena amanah sangat besar amanah tersebut. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Apa kata Atha bin Abi Rabah apa? Sekarang kalian kau bisa menguasainya, tapi nanti di akhirat mereka yang berkuasa terhadapmu akan bertanya itu. Kenapa kau tidak begini? Kenapa kau tidak begitu? Kenapa tidak begini? Kenapa tuh? Udah begini aja nanti pemerintah penguasa tuh. Takut kan di hadapan Allah. Ada lagi Pak, silakan Pak. Ikutin ulama. Kan sekarang udah ada istimewa ulama. Ya. Siapa yang harus kita pilih? Tapi kalau kita nggak mau ikut istimewa ulama, kalau ulama itu pasti udah memikirkan semua baik buruk, kekurangan, kelebihan segala macam berarti calon pemimpinnya siapa. Apa risikonya buat kita? Ada risiko apa enggak? Iya. Kita abaikan aja ulama ngomong begitu, gue mikirkan sendiri. Oh gitu Pak ya. Nambah-nambah terus ya Pak. Saya jadi gak enak jadi ini kalau Bapak pilihannya beda nih. Kalau semua pilihannya sama kan enak saya jadi ngomongnya. Sama semua Pak ya. Aman gak nih? Aman. Iya. Iya. Jadi ulama yang harus kita apa Pak? Keluar dari juz ya. Jadi ulama yang harus, kalau kita nggak ikut gimana gitu kan? Gini Pak ya ulama itu kan bahasanya itu kan yang kelihatan kan mana yang punya kepentingan, mana yang tidak punya kepentingan. Bapak bisa merasakan karena ada yang rasa-rasanya punya kepentingan, ya kan? Punya kepentingan. Kepentingan ulama itu hanya satu. Apa kepentingan ulama itu Pak? Menegakkan keadilan, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Biasanya ulama yang belum dikasih apa tuh kalau bahasa Ustaz Abdul Somad itu Pak, orang tidak bisa ngomong gara-gara apa Pak? Mulutnya sudah disumpal atau sudah diisi air, maka dia tidak bisa ngomong. Coba kalau seandainya mulutnya tidak disumpal, dia bisa ngomong nggak? Ulama yang ngomong itulah yang Pak, artinya bahwa mulutnya tidak disumpal, maka ikutlah dengan ulama yang seperti itu. Siapa ya? Lanjut aja dulu Pak, saya takut nanti kalau menjurus terus-terusnya. Lanjut sini loh. Kepada Umar bin Khattab sedikit lagi Pak. Kemudian Abdullah bin Umar, ini ceritanya kan Abdullah bin Umar ini ketika dia sudah sakarat nih, Umar bin Khattab, dia berkata kepada Abdullah bin Umar, Abdullah, pergilah kau ke Ummul Mukminin. Siapa Pak? Aisyah. Pergilah kau ke Ummul Mukminin Aisyah. Minta izin kepadanya agar aku bisa dimakamkan di sahabatku, karena Umar merasa sudah akan meninggal dunia, agar aku dimakamkan di dekat sahabatku. Kemudian dia menyampaikan kepada Aisyah,
Terus Aisyah akhirnya Bapak menerima. Umar mengucapkan salam kepada Anda, kata Abdullah bin Umar. Dia minta izin untuk dimakamkan di sisi dua sahabatnya. Aisyah menjawab, sebenarnya aku menginginkan aku yang di situ. Karena ada ayahku dan ada suamiku. Indah betul kata Aisyah. Ada ayahku dan ada suamiku. Kebetulan kamarnya cuma segitu-gitu doang, kecil kan kamarnya, Pak. Cukup untuk 3 orang. Tapi hari ini aku benar-benar mendahulukan dia atas diriku. Kenapa? Karena hormat kepada Umar bin Khattab. Karena hormat kepada Umar bin Khattab, biarlah Umar yang di situ, aku yang di tempat lain. Akhirnya gitu Pak ya. Akhirnya apa tuh? Aisyah kuburannya di mana Pak? Di Baqi, di sananya. Sementara Umar di mana Pak? Di dekat ini. Ini ulama mengatakan dulu pernah ada Nabi Muhammad itu di Madinah lagi duduk di kebun. Lagi duduk di kebun kurma, kan itu sejarahnya. Lagi duduk di kebun kurma. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian yang menjaga kebun kurma itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Dia menjaga pintunya itu, jaga pintunya. Terus Rasulullah duduk sambil merendam kakinya di bawah baskom, ada tempat air tuh, direndam kakinya biasa Pak, untuk menenangkan pikiran. Kadang-kadang kan harus direndam kaki itu Pak ya. Rendam, duduk di mana Pak? Di dekat sumur. Dia ada batu, kemudian di bawah batu itu diambilkan air, ditaruh kaki di situ. Biasa gitu kan, taruh kaki. Berendam kaki. Kemudian datang orang minta izin masuk. Abu Musa ketika itu penjaga pintu. Ditanyakan, siapa yang apa? Kemudian, ya Rasulullah, ada yang minta izin. Apa kata Nabi? Oh, dia adalah Siddiq. Nanti dia masuk surga. Izinkah dia masuk? Maksudnya siapa yang masuk Pak? Abu Bakar. Padahal ketika itu Rasulullah sudah melihat Abu Bakar belum Pak? Belum. Tapi Nabi tahu siapa itu yang Nah ini kan tentu wahyu dari Allah kan. Kemudian ada minta izin lagi setelah Abu Bakar duduk. Rasulullah duduk di sampingku ini. Duduk di samping. Duduk di samping Nabi SAW. Sambil juga merendam kakinya. Sambil ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Cuman tidak dibahasakan apa obrolannya, nggak dibiasakan. Cuman hadisnya begitu aja. Habis itu datang siapa Pak? Umar. Apakah dia diizinkan ya Rasulullah? Ada orang yang kedua. Abu Musa tidak menyebut siapa orangnya. Apa kata? Iya, dia adalah Faruk. Faruk itu apa Pak? Umar bin Khattab. Pembeda antara hak dengan yang batil. Umar jelas betul. Kalau yang hak batil tahu betul Umar itu. Kalau kita yang susah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ulama yang baik, mana ulama yang nggak baik, bisa susah Bapak bedain kan? Kan ada ulama juga pendukung di situ. Ada kan? Susah kan bedanya kan? Susah. Kalau Umar tahu dia bedanya langsung. Itulah minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu harusnya kita doakan terus biar tahu kita mana yang benar, mana yang salah. Biar kita ikuti kebenaran itu, menjauhi yang salah. Tapi kalau kita sekarang kabur aja, Pak. Kabur aja, enggak tahu tuh kabur aja bawaannya tuh. Itu karena enggak ada daya dari Allah. Kalau ada daya, habisnya udah masuk Umar. Umar duduk di mana Pak? Di samping Abu Bakar. Terus ketika itu datang siapa Pak? Utsman. Ya Rasulullah, ada orang yang minta izin. Apa kata Nabi? Izinkan dia masuk. Izinkan dia masuk. Sesungguhnya dia pemalu. Kata siapa? Rasulullah. Katakan kepadanya bahwa dia akan masuk surga, tapi setelah fitnah menderanya. Bahasanya gitu. Dia masuk surga juga, tapi setelah difitnah. Siapa dia Pak? Utsman. Utsman kan difitnah Pak. Difitnah dengan macam-macam fitnah. Nanti kita cerita tentang bagaimana meninggalnya Utsman karena fitnah. Fitnahnya apa Pak? Korupsi, apa lagi? Fitnahnya apa? Kolusi, nepotisme KKN itu. Fitnahnya itu Pak. Fitnahnya. Nanti kita akan cerita tentang Utsman. Luar biasa juga cerita Utsman ini. Dia kena fitnah. Apa kata Utsman? Alhamdulillah. Walaupun aku kena fitnah karena aku masuk surga. Kemudian dia ini, tapi tempat duduk sudah tidak cukup. Makanya, tapi sebelum Utsman masuk, Rasulullah Bapak menurunkan ininya jubahnya. Jadi gamisnya yang terendam itu, yang terlihat itu hanya apa? Mata kakinya aja. Kalau yang Abu Bakar dan apa Pak? Abu Bakar dan Umar itu masih kelihatan betisnya. Tapi ketika Utsman datang, terus bertanya,
Umar bertanya kepada Rasulullah, kenapa kau tutup? Apa kata dia? Sesungguhnya Utsman itu lebih pemalu daripada anak gadis. Ini pemalu luar biasa. Ini Utsman itu pemalu orangnya. Habis itu datang siapa lagi, Pak? Ali bin Abi Thalib minta izin kan? Ada hadis mengatakan cuma 3 itu yang datang, tapi ada yang mengatakan 4. Kemudian datang lagi Ali bin Abi Thalib. Ada datang Ali bin Abi Thalib, izinkan dia masuk setelah dia pun sesungguhnya dia masuk surga setelah dia apa? Difitnah. Dia ada, bukan bahasa Nabi itu, dia adalah pintu fitnah, itulah bahasanya, masuk. Tapi tidak ada tempat lagi, maka bahasanya di situ. Makanya Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu apa, Pak? Meninggalnya kuburannya di mana? Di tempat itu. Sementara Utsman nanti di Baqi kuburannya. Di mana, Pak? Baqi. Karena Utsman ini mengatakan gitu, kalau aku memaksakan untuk bisa berkuburan dengan sahabatku dan Rasulullah bisa saja. Cuma nanti orang menganggap bahwa ini adalah sunnah. Kalau menganggap sunnah nanti habis Nabawi itu dengan kuburan. Biarlah aku di mana, Pak? Di Baqi. Ya, ketika dia meninggal dunia itu biarlah aku di Baqi. Ini ceritanya, Pak. Kemudian Umar mengucapkan salam. Kemudian apa? Akhirnya Aisyah diizinkan. Ini ceritanya apa? Habis itu, Pak, wafat Umar bin Khattab ini, Nabi Muhammad terakhir ini, Pak. Dari Bukhari, hadis ini dari Bukhari dari Miswar bin Makramah bahwa Umar berkata, demi Allah, sekiranya aku mempunyai emas yang setara dengan bumi, niscaya aku akan menebus diriku dengan siksa. Betul, kalau aku disiksa aku tebus sebelum aku bertemu dengannya. Dari yang lain Umar berkata, demi Allah, seandainya aku mempunyai dunia dari ujung timur sampai ujung barat, niscaya aku akan menggunakan untuk menebus diriku dari hari kiamat. Ya, habiskan ini, Pak. Umar bin Khattab itu, ini hikmahnya gitu. Umar bin Khattab itu aja, dia sudah dijamin masuk surga, tapi masih khawatir dia disiksa di hari akhirat. Bagaimana dengan kita kira-kira, Pak? Udah ada jaminan belum? Berkali-kali Nabi Muhammad mengatakan kau masuk surga, tapi tetap saja, Pak, harta itu nggak ada gunanya di hadapan Umar bin Khattab itu. Kalaupun ada harta banyak sekali, atau aku punya harta dari ujung timur sampai ujung barat untuk menebus diriku agar aku tidak disiksa, maka aku akan kasih semua, karena nggak ada gunanya kayak gitu. Sekarang kita kan nggak, Pak, nggak apa-apa disiksa asalkan punya banyak harta. Terbalik nggak, Pak, kayak kita sekarang, Pak? Balik, nggak apa-apa, banyak duitnya apa-apa, asalkan nanti nggak apa-apa disiksa asalkan punya banyak duit, nggak masalah. Dunia dipikirkan, akhirat nanti pula dipikirkan, itu bahasa gitu tuh, Pak. Tapi kalau Umar enggak, itu hikmahnya di situ. Ini Bapak lihat bagaimana meninggalnya mereka, bagaimana hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Tujuannya Bapak untuk melunakkan hati kita. Inilah orang-orang yang terpilih. Mereka meninggal dunia tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini kalau bisa Bapak begitu juga nih. Meninggallah seperti Abu Bakar Siddiq, meninggallah seperti Rasulullah, meninggallah seperti Umar bin Khattab. Gitu, Pak, ya. Cukup ya. Pulang kita lagi. Tapi Pak Wendy nggak buka pintu. Ini nggak ada makanan ini, kayaknya nggak ada, Pak. Oh, ada, alhamdulillah. Ada. Ini kalau nggak dibuka pintu nggak ada biasanya. Alhamdulillah ada. Yang tutup sendiri. Oh iya begitu ya. Pak Wendy sekarang nggak bisa buka pintu. Tenang juga kita jadi ceramah buka pintu. Dibukanya ditutup lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.